wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwardiana Nasution dengan NIM 2103200115. Di sini saya akan membuat video tentang biodiesel untuk memenuhi mata kuliah pengolahan perkebunan kelas 7C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel ini merupakan salah satu produk turunan dari lemak minyak, terutama minyak kelapa sawit, yang saat ini sedang menjadi primadona, yang diolah lebih lanjut melalui suatu reaksi transtertifikasi menjadi metil ester, atau yang kita kenal sebagai biodiesel. Biodiesel ini yang menjadi bahan bakar pengganti solar yang ada selama ini, yang berasal dari minyak bumi. Baik, pentingnya biodiesel ini yaitu menjadi salah satu produk turunan lemak minyak. Untuk saat ini kita ketahui bahwa kebutuhan energi ini tidak akan pernah turun karena pertumbuhan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Dari transportasi mesin-mesin, peralatan, semuanya membutuhkan energi. Sehingga kebutuhan energi ini akan terus meningkat. Salah satunya adalah dari transportasi, yang mana di sini memang sangat membutuhkan konsumsi energi dalam bentuk minyak ataupun solar yang terus meningkat. Bisa dilihat dari grafik dari konsumsi energi dari tahun 1980 sampai 2020 terus mengalami peningkatan, dan diperkirakan pada tahun 2030 juga akan terus meningkat mencapai 39. Nah, jika kebutuhan energi atau minyak tersebut terus meningkat, sedangkan ketersediaan minyak bumi kita tentu akan menipis. Oleh sebab itu, kita membutuhkan alternatif penggantinya, yang dalam hal ini kita sediakan dalam bentuk biodiesel. Karena biodiesel ini merupakan salah satu energi pengganti minyak yang sifatnya energi bersih, dan energi bersih dan bersifat terbarukan, atau yang kita dapat menanam kembali dengan cepat untuk menghasilkan sumber dari biodiesel tersebut. Misalnya adalah dari minyak sawit, atau mungkin dari minyak jarak pagar, mungkin dari nyamplung, legendari, kemiri, kemiri Sunan, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini memang penggunaan terbesar untuk pembuatan biodiesel adalah dari minyak kelapa sawit atau dari CPO. Nah, kemudian untuk apa penggunaan dari biodiesel ini juga relatif mudah. Penggunaannya di sini yaitu juga relatif mudah. Relatif mudah ini karena setelah kita hasilkan biodiesel ataupun dalam bentuk Motilex tersebut, maka mudah tinggal dicampurkan minyak solar yang asli ke dalam minyak solar yang dari minyak bumi, dicampurkan pada porsi tertentu. Dari awalnya mulai dari 10%, kemudian menjadi 20%. Dan sekarang Exiting di Indonesia ini menggunakan campuran biodiesel ke dalam solar tersebut sebanyak 30%, atau yang kita sering kenal sebagai B30. Nah, bahkan ini bisa diteruskan sampai pada level yang lebih tinggi melalui beberapa penelitian untuk kualitas dari biodiesel tersebut agar pembakarannya mudah. Sifat fisikomianya itu juga kurang lebih hampir sama dengan solar. Yang dari minyak bumi, maka penggunaannya bisa ditingkatkan terus targetnya, bahkan menggantikan sampai 100% adanya dari 100 dari biosolar tersebut. Dari 100% bisa digunakan menggantikan solar yang Exiting tanpa mengubah mesin seperti itu.
Nah, tanpa mengubah mesin karena karakteristiknya hampir sama atau biodiesel ini menjadi prospektif atau memiliki prospek yang bagus untuk ke depan. Yang pertama adalah biodiesel merupakan bahan bakar yang terbarukan, sehingga kita bisa menanam dengan mudah di Indonesia dan negara tropis yang sangat cocok ditanam-tanami yang menjadi sumber biodiesel. Apakah itu dari kelapa sawit, dari kemiri Sunan, dari nyamplung, jarak pagar, atau bahan-bahan yang lain, termasuk juga misalnya dari alga indah. Kemudian sifat biodiesel ini ramah lingkungan. Jadi biodiesel ini warnanya lebih jernih dan pembakarannya juga untuk menghasilkan emisi gas CO2-nya itu lebih sedikit, sehingga tidak terlalu memberikan solusi yang berlebihan. Kadar CO2-nya lebih sedikit, sehingga nanti bisa mengurangi efek rumah kaca yang ada di atmosfer bumi kita. Kemudian juga sifatnya tidak beracun, relatif aman, dan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan minyak diesel yang sekarang adanya. Tidak diperlukan modifikasi mesin ataupun peralatan di dalam mesin motor ataupun mesin mobil itu. Mesin mobil itu tidak diperlukan modifikasi mesin, tapi yang sudah karena sifatnya hampir sama. Namun demikian ada beberapa kekurangan yang menentukan. Kekurangan inilah yang menjadi tantangan atau menjadi peluang yang besar untuk kita bisa terus meningkatkan. Begitu kekurangannya jangan dianggap sebagai suatu membuat loyo, tapi justru ini membuat semangat bahwa ini masih bisa terus dilakukan atau improvement. Yang pertama, kapasitas pembangkit listrik menurun dibandingkan dengan penggunaan minyak diesel. Ketika digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik yang mengumpulkan energi yang sangat besar, ternyata daya bakarnya atau tingkat pembakarannya energi yang ini sedikit lebih kecil dibandingkan minyak diesel yang asli, sehingga kapasitas pembangkitnya menjadi turun sedikit. Nah, seperti itu. Sehingga tugas ke depan, bagaimana meningkatkan daya pembakaran ini, atau yang sering dikenal angka setana, bisa terus ditingkatkan, apakah dengan pemurnian ataupun dengan penggunaan sejenis katalis, ataupun misalnya untuk meningkatkan pembakaran tersebut. Kemudian kualitas oksidasi yang lebih kurang baik, terutama kalau disimpan pada waktu yang cukup lama. Kualitas oksidasinya yang kurang baik di sini kurang stabil terhadap oksidasi karena biosolar ini atau biodiesel ini biasanya diproses dari minyak atau lemak yang komposisinya itu mengandung asam lemak tidak jenuh. Misalnya kalau minyak kelapa sawit, yaitu tentu akan mengandung asam oleat dalam jumlah yang cukup besar pada CPO. Asam oleatnya hampir kurang lebih sekitar 50%. Asam oleat yang tidak jenuh, sehingga jika disimpan terlalu lama, apalagi pada suhu mungkin yang agak panas, cahaya, dan sebagainya, ini bisa mengalami oksidasi pada ikatan rangkapnya tersebut. Ini menjadi tambahan bagaimana kita bisa menyediakan. Mungkin asam lemak yang rendah tidak mudah
teroksidasi. Misalnya porsi asam lemak tidak jenuh kita kurangi. Misalnya itu dengan menggunakan asam lemak yang lainnya lebih pendek jenuh, tapi rantainya lebih pendek sehingga bisa tetap berada dalam keadaan cair. Kemudian bahan penggunaan bahan dan sebagai bahan bakar biodiesel ini akan menyebabkan kompetisi atau kelangkaan terhadap melonjaknya harga pangan. Mungkin yang pernah kita alami sebelumnya bahwa minyak goreng menjadi langka, sempat menjadi langka, dan harga naik sempat sampai sekarang masih tinggi. Ini juga salah satu penyebabnya adalah karena minyak kelapa sawit dari CPO tersebut sebagian diolah menjadi biodiesel dan diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi biodiesel, sehingga ketersediaannya untuk penggunaan sebagai minyak goreng ini menjadi terbatas atau menjadi lebih sedikit, sehingga harganya naik dan sempat langka. Resikonya sehingga ke depan bagaimana kita bisa menyediakan alternatif sumber bahan baku yang lain yang mungkin bisa menggunakan yang bukan pangan, misalnya dari jarak pagar dengan tidak untuk pangan, jadi maka berkompetensi dengan komoditas pangan. Kemudian seperti kemiri Sunan ini juga tidak apa karena jarang penggunaannya untuk tangan. Juga bisa menggunakan beberapa lain sampai misalnya nyamplung yang banyak terdapat di daerah-daerah dekat pantai. Biasanya yaitu juga sebagai sumber minyak yang non-food, sehingga bisa lebih tidak bersaing dengan kebutuhan pangan dan rusaknya ekosistem akibat penanaman tanaman yang besar-besaran atau mungkin tak terkendali. Misalnya berpotensi, artinya di sini ketika kelapa sawit menjadi primadona, harganya tidak mungkin beberapa perusahaan atau oknum tertentu ini menanam secara tak terkendali yang pada lahan yang sangat luas, misalnya tentu bisa mengganggu ekosistem hutan ataupun tanaman di daerah tersebut, sehingga butuh jenis regulasi bagaimana membatasi kawasan yang oleh ditanami tanaman untuk biodiesel ini, tapi dengan meningkatkan produktivitasnya, misalnya dengan mencari bibit-bibit unggul dengan teknik-teknik lainnya untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman penghasil sumber biodiesel tersebut. Nah, ini biodiesel bisa digambarkan dari ilustrasi ini. Kalau minyak solar yang asli warnanya coklat kehitaman. Kalau biodiesel yang asli yang 100% itu bening seperti kalau dicampurkannya yang lebih jernih. Nah, ini salah satu menunjukkan bahwa biodiesel ini sumber bahan bakar yang bersih, tidak banyak mengandung belerang, tidak banyak mengandung mineral-mineral bawaan, tidak beda dengan minyak bumi yang mungkin mineralnya sangat banyak jika tidak dilakukan pemurnian dengan baik. Kemudian, bagaimana untuk memproduksinya atau menghasilkan biodiesel ini? Dari sumber-sumber tadi seperti minyak kelapa sawit tadi bisa menjadikan biodiesel, atau mungkin dari jarak pagar.
Jadi biodiesel ini ada 4 metode yang umumnya bisa untuk memproduksi biodiesel. Maaf. Jadi ada 4 metode untuk memproduksi biodiesel. Yang pertama itu adalah dari Hussein blending, Regisson blending, opsion digunakan secara langsung. Beberapa sumber dari biji-bijian tertentu seperti jarak pagar, kemudian dari kemiri Sunan, dari nyamplung. Ternyata di dalam minyaknya sudah banyak mengandung senyawa metil ester. Seperti itu. Jadi bukan trigliserida ini ada tampilan campuran metil esternya. Juga banyak metil ester yang tadi itu adalah senyawa turun dari minyak yang bereaksi dengan suatu alkohol, atau misalnya metanol menghasilkan metil ester. Bahkan bakar atau biodiesel tadi, sehingga kalau di dalam minyak jarak pagar tadi sudah banyak mengandung metil ester. Maka bisa langsung digunakan, tapi tentunya masih ada pengotorannya, sehingga kalau digunakan langsung mungkin kurang bagus. Tapi kalau dengan blending bisa lebih baik langsung tercampurkan, misalnya 50%. Kemudian bisa menggunakan yang kedua adalah dengan teknik microemulsion. Depannya menjadi dimana minyak dari jarak pagar atau minyak nyamplung tadi dibuat menjadi suatu emulsi dengan bahan pendispresinya tentu adalah bahan pendispresi yang mudah terbakar, bukan air. Kalau kita bikin pendispresinya air, tentu tidak akan bisa dijadikan bahan bakar dengan bagus. Jadi pendispresinya adalah yang mudah terbakar. Satu misalnya adalah etanol atau metanol, sehingga ketika microemulsion maka campuran ini akan menjadi sangat homogen dan pembakarannya akan lebih bagus. Kemudian ada menggunakan tremel, cracking, demacaking, di mana bahan dari biji jarak ataupun nyamplung diambil dieselnya atau minyaknya dengan memanaskan dan mudah dihancurkan sehingga keluarnya minyak-minyak tersebut, kemudian kita ambil. Nah, sehingga bisa kita pisahkan, mungkin komponen metil esternya lebih mudah kita gunakan untuk menjadi biodiesel, tetapi 33 proses ini relatif masih sifatnya menggunakan secara fisik, sehingga hasil yang diperoleh tentu bukan bisa murni metil ester murni, sehingga hasilnya relatif kurang bagus. Yang terakhir adalah melalui transesterifikasi, di mana pada proses berkas ini minyak dari jarak dari nyamplung CPO tadi itu direaksikan dengan suatu alkohol, bisa berupa etanol atau metanol,
tapi yang paling banyak di sini adalah metanol karena reaktivitasnya sangat tinggi dan daya bakarnya juga sangat bagus direaksikan. Dengan metanol sehingga dihasilkan senyawa metil ester, jadi memang reaksinya diarahkan untuk menghasilkan senyawa yang kita sebut sebagai biodiesel. Nah, sehingga yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah teknik transtratifikasi pada sintesis target dan struktur atau modifikasi. Jadi modifikasi ini bagian dari lemak minyak melalui reaksi transtratifikasi merupakan masukan produksi metode paling banyak digunakan karena paling efektif, biaya juga murah atau tersedia melimpah. Kemudian bisa digunakan untuk baik minyak dari tanaman maupun dari hewani, dan bisa digunakan juga sebagai asam lemaknya bebas maupun asam lemak jenuh, tidak jenuh, panjang pendek, semuanya bisa karena metanol yang tidak kita gunakan reaktivitasnya sangat bagus, sangat tinggi. The reaction of our own alcohol ini adalah antara lemak atau minyak dengan suatu alkohol. Misalnya metanol menjadi metil ester yang kita sebut sebagai biodiesel. Kemudian karena trigliserida atau melemahnya tadi mengandung gliserol, dieselnya nanti akan terlepas, akan menjadi produk sampingan yang nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Gliserol sebagai plastizer, kemudian sebagai termasuk juga untuk bahan baku untuk reaksi transtratifikasi lainnya. Yang kita kenal di sini untuk pembuatan monoasil gliserol dan diasil gliserol melalui reaksi gliserolisis. Nah, sehingga gliserol ini menjadi limbah, tapi potensi pemanfaatannya masih sangat besar. Dan sejauh ini pemanfaatannya mungkin masih agak terbatas. Dan ini menjadi bagaimana meningkatkan penggunaan sol ini dan minius, mulai sebagian ini digunakan untuk sebagai plastizer pada misalnya pembuatan biofilm, mudah juga beberapa krim untuk kosmetik fashion. Nah, itu juga menggunakan plester berupa gliserol dan sifatnya ini aman-aman. Kemudian teknologikal yang perlu kita perbaiki, yang menjadi tantangan ke depan kita perlu kembangkan lebih lanjut. Yang pertama adalah expensive desktop and
inefficient. Produksi metanol ini memang biasanya masih lebih mahal daripada hanya minyak bumi langsung. Kemudian dilakukan fraksinasi itu kalau solar yang ada selama ini tinggal ngambil dari perut bumi, tidak menggunakan suatu reaksi tertentu sehingga biaya murah. Kalau minyak bumi yang ada selama ini, yaitu biodiesel ini, biaya produksinya tentu masih lebih mahal. Oleh sebab itu, kedepannya kita perlu tingkatkan lebih pakai efisiensi prosesnya supaya biaya produksinya menjadi murah. Kalau saat ini masih banyak disubsidi, tapi tentu sedikit repot juga, bisa memiliki efek yang bagus karena bisa menghemat devisa dan sebagainya. Kalau minyak bumi selama ini sebagian banyak yang diimpor sebagian banyak yang diimpor, yang akan tentu boros devisa. Tapi kalau kita sediakan, meskipun agak mahal tapi kita subsidi, maka uang kita tidak akan lari kemana-mana, hanya ke lokasi Indonesia saja. Tidak banyak yang kemudian strict turnover produk, quality produk ini memang masih terus ditingkatkan karena sampai saat ini sudah bisa sampai 30%-nya, yaitu bagus. Kedepannya harus ditingkatkan lagi, bisa 50% bahkan sampai 100%. Karakteristik biodiesel ini biodiesel dengan solar yang extending itu tinggal memurnikan, kemudian memperbaiki beberapa komponen karakteristik seperti kebudayaan bakar, modern, kaitannya dengan KVA, abilitas oksidasi seperti emisi gas, nitrogen, nevigon, oksida, misalnya CO2, emulsion, jadi tidak ada emisi gas nitrogen oksida. Minyak kelapa sawit atau minyak jarak ataupun minyak nyamplung tadi tidak mengandung senyawa dan protein atau senyawa nitrogen, sehingga ini bisa lebih aman terhadap lingkungan, tidak berpotensi dan asam nitrat di atmosfer, dan asam nitrat gas CO2-nya banyak berubah menjadi asam nitrat yang akan sangat korosif. Penggunaannya di sini masih banyak, beberapa penggunaannya di sini masih mengalami kendala, terutama kalau di daerah dingin. Biosolar ini diisi dan digunakan untuk orang-orang yang di pegunungan. Ternyata biosolar ini atau biodiesel ini
viskositasnya meningkat karena pada pembuatan biodiesel dari menggunakan asam lemak beberapa ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh itu bentuknya cair tapi mudah teroksidasi. Yang jenuh itu tabel terhadap oksidasi, tapi kalau kena suhu dingin dia bisa mengkristal atau viskositas meningkat seperti itu. Ini masih menjadi tantangan sehingga penyimpanannya atau ketika berada di daerah pegunungan masih perlu menggunakan jaket untuk penghangat supaya tidak terjadi peningkatan viskositas biodiesel. Untuk memperbaiki mengefisiensi proses ini supaya tadi biaya produksinya mudah, bisa lebih murah dan sebagainya, telah dilakukan terus dikembangkan, hanya harus terus dikembangkan, dan hal ini bagus. Sudah kita galakkan atau sudah banyak dilakukan oleh para penelitian, tetapi masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Cukup sekian video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.